Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kita bahas apa? Hari ini kita bahas tentang ada nih ya cuy ya, teman kita yang lagi sedih di lebaran. Kalian nangis gak sih lebaran? Nangis Kasam tadi, ibu maaf ibu, Ampura nggak bisa pulang. Iya, kadang kita di luar negeri tuh kayak gitu ya cuy ya, galau ya. Tapi ya kayak Tisam sudah terbiasa, ya wis lah jalani aja. Kaisam juga di sini lagi kerja, ya semangat. Hari ini ada nih teman kita yang masih baru ya, dia sedih ngenes gitu. Kenapa Kaisam ngenesnya? Ayo kita hibur cuy. Mungkin saja pengalaman kalian sama ya cuy ya, makan lebaran, makan roti di depan pintu majikan sambil ngenes. Oke, ini pekerja migrannya baru bekerja di rumah majikan ini 5 bulan. 5 bulan dari PT, otomatis masih potongan agensi. Si pekerja migran ini masih bahasanya juga terbata-bata. Akhirnya di konfliknya sekarang ya, memang pekerja migran ini memang menyadari bahwa majikannya itu sangat pelit lagi. Apalagi makan itu harus sama dengan majikan. Walaupun kita sudah ngomong kita nggak makan babi, kita nggak makan babi ngepet, tapi tetap aja majikan itu nggak mau nurutin, ibaratnya misahin lah buat cecenya gitu ya kan. Kadang egoisnya seperti itu. Kemarin malam si majikannya ini masak sendiri cuy. Dia mencampur nasinya dengan babi. Jadi dengan babi lah cuy ya, dijadikan satu gitu. Akhirnya apa sih? Akhirnya si pekerja migran ini nggak makan. Maaf mem, saya nggak makan babi. Akhirnya si majikan ini ya cuek-cuek aja gitu. Harusnya kan ya udah kamu makan mie cece, atau kamu makan apa yang bisa kamu makan. Kebetulan nggak ada stok makanan. Akhirnya pagi hari perut sudah keroncongan, keroncong. Aduh lapar ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngomong sama memnya, saya mau butuh roti. Kalau misalkan kamu butuh roti, kamu beli sendiri katanya. Akhirnya apa, ya udah mem, saya izin mau ke pasar pagi ini. Padahal ngomong kayak Tisam saya itu. Akhirnya karena sudah ngomong, si pekerja migran ini keluarlah hari ini di pagi hari lebaran ya. Dia datang ke toko roti, memang sengaja mau beli roti. Karena dia sadar diri waktu adalah uang, jadi dia lari. Bagaimanapun dia posisinya kerja, dia pengen balik lagi secepat mungkin, hanya beli roti di toko roti. Toko rotinya di mana Kaisam? Ya mungkin muter-muter gitu kan, yang penting dapat roti gitu. Akhirnya sesampainya di rumah kembali membawa rotinya, ting tong, ya kan? Majikannya buka pintu, kreot. Akhirnya majikannya ngomong, kenapa kamu balik lagi katanya? Loh, aneh ya majikan ya. Ya kalau misalkan mem nggak mau sama saya, kamu ngomong lo sama kungsi. Lo kenapa harus saya katanya? Kata majikan, ya karena mem itu majikan saya, masa saya yang ngomong, ya kan? Habis ngomong kayak gitu, pintu yang tadinya dibuka nggak dikasih masuk si pekerja migran ini. Ini masih pagi hari ya, tadi telepon kayak sampai itu jam setengah 8. Tutup lagi pintu. Bug. Jadi si pekerja migran ini ada di depan coy. Terus ngomong, kayak Tisam saya harus gimana? Apa saya harus telepon agent saya? Udah tenang aja, majikan kamu tuh butuh tenaga kamu kok. Kalau dia butuh tenaga kamu, nanti juga kamu dibukakan pintu lagi. Udah duduk aja di situ. Boleh nggak Kaisam saya sambil makan roti? Boleh, silakan makan. Biar majikan kamu tahu, tapi jangan main handphone. Takutnya disalahkan karena di situ di depan rumah itu pasti ada CCTV. Ya kan? Akhirnya si pekerja migran ini sambil nunggu pintunya dibuka, makan roti lah di depan. Padahal ya cuy ya, kita uang makan 1.000 lebih, tapi kita diperlakukan seperti ini. Sakit hati, sakit. Kaisam aja sedih. Kalau kamu mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Iya Kaisam, saya nangis, ya kan? Kaisam aja sampai sedih nih cuy. Saya kerja jauh-jauh di sini, apalagi ini hari lebaran, saya makan roti di depan pintu rumah majikan. Kayaknya sedih, kayak sama hati. Ya nggak apa-apa, tegar. Kamu kerja di sini harus kuat. Hongkong memang begitu, ya.
Apalagi majikan, mungkin majikan kamu tersinggung saja, tapi nggak jadi masalah. Kamu kan beli pakai duit kamu sendiri, teruskan, nggak apa-apa. Daripada kamu mati, daripada kamu kelaparan, jaga diri baik-baik, ya. Jadi saya makan roti boleh, Kaisam boleh. Duduk di depan pintu, kamu makan sampai dibukakan. 2 jam kemudian baru dibukakan pintunya, kurang ajar ini majikan ya. Akhirnya dibukakan. Alhamdulillah kayak Tisam. Nah sebelumnya Kaisam ngomong, kalau after lunch mau lunch nih ya, belum dibukakan pintu, baru kamu ngomong sama satpam bawah untuk minta bantuan diketokan pintu. Kalau enggak, kamu telepon agensimu supaya agensi ngomong majikan. Kalau misalkan tibanya majikan memulangkan kamu, nggak jadi masalah. Pokoknya kamu foto rotimu saat kamu pulang dari toko roti, setidaknya alasan kamu pergi untuk membeli sarapan sendiri. Majikan pasti kena. Oke? Ayo kita bahas kasus ini. Iya cuy, memang sedih ya cuy ya. Lebaran buru-buru, ya kan? Keluarga kita tahunya kita kirim lebaran dong buat beli ketupat, buat fitrah, ya kan? Kadang kita di sini bangun pagi udah ngerasa siapa sih, ada nggak sih orang yang tanya kita sudah makan belum, ya kan? Keluarga di rumah di Indonesia. Kalau kamu punya keluarga di luar negeri, tanyakan, sudah makan belum? Kamu makan apa di situ, majikan kamu gimana? Ya perhatian kecil itu aja lah cuy. Jangan menuntut uang terus karena hati kita ini rapuh. Ya jangan dong. Generasi 1, 2, 3 tuh nggak boleh rapuh hatinya ya. Walaupun kita diuji, kita dibegitukan sama majikan, kita diusir, kita kekurangan makan, jalani saja dengan ikhlas ridho. Ya Allah, bukakan hati majikan saya, berikan keluluhan hati majikan saya. Terus aja berdoa baik-baik kayak gitu. Walaupun kita merasa sakit, walaupun kita merasa dizalimi, ya kan? Tapi kalau sudah main pukul, pak, kalau sudah ada pelecehan kata-kata, baru kita berontak. Ya kita memang kungyan, kita memang pembantu, tapi kerja tidak boleh seperti itu. Foto semua bukti kalau misalkan kita kekurangan makan di situ. Suatu hari kalau majikan terminit, kita punya alasan bahwa ya majikan kita nggak sebaik-baik itu juga, ya kan? Tetap sabar, tetap tabah ya cuy ya. Pekerja migran Indonesia pasti bisa. Kalian pasti bisa berhasil menempuh finish kontrak. Amin ya rabbal alamin. Mbaknya tinggal mengulur waktu saja mbak. Setidaknya dokumen kamu, data kamu baru terbuka itu 10 bulan. Karena kamu dari PT, kamu jadi harus bersabar aja. Dengan cara gimana? Dengan cara menyetok makanan ya. Kalau misalkan kamu gajian, kamu beli makanan, beli mie, beli apa, beli biskuit, beli apapun yang bisa mengganjal perut. Karena kalau misalkan terjadi seperti ini lagi, ya kamu punya makanan sendiri gitu. Kalau perlu kita beli beras sendiri, nggak jadi masalah, 2 kilo ya kan. Kalau misalkan kita menyadari bahwa majikan kita itu super pelit, ini untuk pertimbangan kita. Suatu hari kalau misalkan majikan minta renew kontrak, say no, karena kita sudah modal banyak bekerja dengan mereka, pindah majikan lebih baik. Oke, tapi untuk cara kita bertahan hidup adalah nggak apa-apa. Kita tidak boleh rugi untuk memodali diri kita sendiri. Jangan terlalu pikirkan keluarga di rumah, ya kan? Setidaknya kamu di sini harus terpenuhi dulu, baru terpenuhi keluarga di rumah. Sayangi dirimu lebih dari segalanya, cuy. Karena kalau kamu sudah mencintai dirimu sendiri, walaupun tidak ada orang sekalipun, kamu masih bisa survive hidup. Oke? Semangat ya. Wis, Masya Allah, kisah mbaknya yang makan roti saat lebaran di depan pintu majikannya. Kira-kira kalian punya pengalaman yang sama nggak? Coba Kaisam pengen denger pengalaman yang menyakitkan seperti apa sih? Kesedihan apa sih yang menyakitkan dari majikan kalian, ya kan? Kayak Tisam ya cuy ya. Ceritanya sih majikan kayak Tisam itu beli udang yang 4 biji itu mahal harganya. Terus akhirnya ngomong, Cece sini, ini saya kasih kamu udang 1, ini mahal dan enak katanya. Kaisam tolak. Kenapa? Di dalam hati kayak Tisam ngamis-ngamisin tangan, semahal-mahalnya udang, saya nggak ngelirik lah. Udah, saya nggak mau majikan, udah kamu makan sendiri aja. Iya kan? Udah, dari situ ya sudah, kita mandiri bekerja, ya wis. Yang penting kita bisa jaga diri sendiri. Oke? Aduh, ada-ada aja ya. Ya sedih ya wajar. Ini mungkin mbaknya lagi emosinya kena lagi mau lebaran aja ya kan, dengerin takbir kan jadinya sedih ya cuy ya. Tetap semangat cuy, jadikan semangat. Wih, semoga tahun depan lebaran kita bisa berkumpul bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.